Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ujian akhir semester untuk mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nama saya Ramadina Al-Fatihah, mahasiswi dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari kelas KPI 4F. Pada video ini saya akan mereview beberapa jurnal dan artikel ilmiah ataupun tesis yang membahas secara mendalam terkait praktik komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah kunci utama dalam menjaga kelangsungan efektivitas dan kesuksesan sebuah organisasi, baik dalam konteks institusi pemerintahan, bisnis, maupun lembaga sosial. Nah, mari kita simak bersama bagaimana para peneliti dan akademisi menjelaskan pentingnya komunikasi organisasi, peran kepemimpinan, serta strategi komunikasi yang efektif di berbagai lingkungan kerja. Langsung aja kita masuk review yang pertama. Nah, yang pertama ini dengan judul Analisis Strategi Komunikasi Organisasi dalam Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Basnas Kota Bima dengan penulis Nur Arafa dari Universitas Hasanuddin yang dipublikasi pada tahun 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi besar zakat profesi di Kota Bima yang belum tergali secara optimal. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Nah, disinilah pentingnya komunikasi organisasi yang strategis untuk mengedukasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini merupakan tesis dengan tujuan tesis ini menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Basnas di Kota Bima dalam mengelola dana zakat profesi serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari strategi tersebut. Nah, teori yang digunakan dari penelitian ini ialah teori komunikasi organisasi dan teori informasi organisasi dari Carol Wick. Nah, ini yang memandang organisasi sebagai sistem komunikasi yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian melalui proses pertukaran informasi. Nah, yang ditemukan dari peneliti di Basnas ini di Kota Bima terutama menggunakan 3 strategi utama. Yang pertama, optimalisasi komunikasi vertikal dan horizontal antara pemimpin dan staf serta antar bidang internal Basnas. Nah, gerakan sadar zakat sebagai pendekatan edukatif kepada masyarakat, serta yang ketiga ialah penetapan target zakat profesi yang spesifik. Nah, ditemukan hambatannya ialah minimnya penggunaan media sosial, perbedaan pola pikir antar pemimpin dan pelaksana, serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi. Nah, adapun faktor pendukung ini yang ditemukan peneliti ada kredibilitas komunikator. Lalu yang kedua, pemilihan saluran komunikasi yang tepat baik intrapersonal maupun media massa. Nah, kejelasan pesan yang disampaikan kepada muzaki. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang terencana dan tepat sasaran sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap zakat profesi. Komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan mendorong perubahan perilaku. Nah, penelitian ini, tesis ini relevan dengan studi bidang komunikasi organisasi yang sedang saya pelajari, terutama dalam konteks lembaga keagamaan yang ingin meningkatkan efektivitasnya melalui pendekatan komunikasi yang tepat. Baik, selanjutnya saya menemukan dengan judul Peranan Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan penulis Junaidin dari UIN Alauddin Makassar dipublikasikan pada tahun 2013.
Nah, ini dilatar belakangi sebagai manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan komunikasi, apalagi dalam konteks organisasi. Jadi di tempat kerja, komunikasi antar pemimpin dan bawahan menjadi kunci untuk membangun semangat kerja. Jadi skripsi ini berangkat dari fenomena lemahnya motivasi kerja di Diskominfo Makassar, seperti pegawai yang sering meninggalkan tugas yang diduga akibat lemahnya komunikasi dan kepemimpinan. Teori yang digunakan pada skripsi ini ialah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan motivasi sebagai dorongan dari kebutuhan mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Nah, selanjutnya teori yang digunakan ialah teori kepemimpinan situasional dari Hersey and Blanchard yang menyarankan bahwa gaya kepemimpinan harus menyesuaikan tingkat kematangan bawahan. Hasil temuan peneliti yang ditemukan ialah yang pertama, komunikasi antar pemimpin dan pegawai berlangsung intensif melalui rapat dan koordinasi struktural. Lalu yang kedua, intensif penghargaan dan pelatihan menjadi faktor utama pendukung motivasi kerja. Selanjutnya yang ketiga, temuannya ialah pemimpin berperan aktif dalam mendorong semangat kerja pegawai meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurang jelasnya tugas pokok. Nah, efektivitas komunikasi organisasi. Peneliti ini menekankan bahwa komunikasi dua arah sangat penting untuk membangun motivasi dan kerjasama. Komunikasi yang terbuka, adanya pelatihan dan kerjasama tim yang baik akan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas. Nah, kesimpulannya yang diambil, peran komunikasi organisasi terbukti sangat signifikan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai di Diskominfo Makassar. Nah, komunikasi yang efektif antar pemimpin dan bawahan, pemberian penghargaan, pelatihan, dan kejelasan tugas menjadi kunci sukses dalam meningkatkan kinerja organisasi. Review selanjutnya dengan judul Peran Komunikasi Organisasi bagi Pemimpin Organisasi. Dengan penulis Evi Zahra, ini merupakan jurnal edisi ke-58 yang diterbitkan pada April 2018. Dengan dilatar belakangi menyoroti bahwa dalam dunia yang kompetitif, manusia dituntut untuk mampu membangun relasi dan memahami kebutuhan orang lain. Komunikasi dalam organisasi bertujuan menciptakan pengertian bersama agar organisasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, pemimpin memegang peran sentral karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana ia berkomunikasi. Nah, konsep dasar komunikasi, peneliti menjelaskan bagaimana pengertian dari komunikasi itu sendiri, yang tentunya secara umum kita mengetahui bahwa komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan makna atau pemahaman. Nah, adapun komunikasi organisasi dan peran pemimpin ialah komunikasi organisasi sendiri berarti proses pertukaran pesan dalam jaringan hubungan antar unit dalam organisasi. Nah, struktur organisasi sangat mempengaruhi aliran komunikasi. Pemimpin yang efektif adalah komunikator yang mampu mengarahkan, mempengaruhi, dan membimbing anggota organisasi dengan komunikasi verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, gaya komunikasi kepemimpinan ada beberapa. Ada controlling style, ada equalitarian style yang mengedepankan kesamaan dan komunikasi dua arah yang terbuka. Selanjutnya ada structuring style, dynamic style. Adapun selanjutnya relinquishing style dan withdrawal style. Dari gaya-gaya tersebut bisa digunakan secara strategis dan sedangkan controlling dan withdrawal itu cenderung menghambat komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi adalah unsur vital dalam kepemimpinan yang baik, harus dalam kepemimpinan. Nah, pemimpin itu yang baik
harus mampu menyampaikan pesan secara jelas gitu, memahami bawahannya dan menciptakan komunikasi dua arah yang terbuka. Nah, dengan begitu dapat meningkatkan motivasi kerja, efektivitas, perencanaan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, review yang keempat, ini dengan judul Jurnal Komunikasi Organisasi dalam Hubungannya dengan Kepemimpinan dan Perilaku Kerja Organisasi, yang ditulis oleh Ira Fatmawati pada April dengan tahun yang belum saya temukan. Ini kepemimpinan adalah faktor krusial dalam keberhasilan organisasi. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi dianggap lebih efektif karena dapat mengarahkan, menginspirasi, serta memotivasi bawahannya. Nah, komunikasi organisasi ini dijalankan oleh pemimpin yang sangat mempengaruhi perilaku karyawan dan hasil kerja organisasi. Nah, organisasi dan pendekatannya. Organisasi adalah unit sosial yang memiliki tujuan utama, tujuan bersama. Terdapat dua pendekatan dalam memahaminya, baik yang pertama secara objektif, yang organisasi sebagai entitas fisik memiliki struktur dan batas yang jelas. Selanjutnya ada subjektif. Nah, ini organisasi sebagai hasil konstruksi sosial dan interaksi dan tindakan para anggotanya. Nah, komunikasi organisasi ini secara terstruktur dan berjenjang. Nah, idealnya komunikasi ini mengalir dari atas ke bawah atau top down, bawah ke atas, bottom to up, atau yang terakhir, yang ketiga ada horizontal. Nah, setiap arah komunikasi ini memiliki fungsi tersendiri seperti menyampaikan instruksi, memberikan masukan, ataupun memperlancar koordinasi antar rekan kerja. Nah, selanjutnya perilaku kerja dalam organisasi. Perilaku kerja mencakup respons individu terhadap pekerjaan, lingkungan kerja, serta perlakuan dari atasan. Nah, kinerja dipengaruhi oleh faktor individu, psikologis, organisasi. Nah, yang kedelapan ada hubungan ketiga unsur. Nah, komunikasi yang efektif dari pemimpin kepada karyawan akan membentuk perilaku kerja yang positif. Nah, kombinasi antara kemampuan komunikasi dan gaya kepemimpinan yang sesuai akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Jadi komunikasi organisasi nggak hanya sebagai alat tukar informasi, tetapi juga jantung dari kepemimpinan dan perilaku kerja. Oke, review yang terakhir. Ini juga dari jurnal dengan judul Peran Penting Komunikasi Organisasi dalam Membangun Organisasi. Nah, ini dari karyanya dari Sidik Purnomo yang dipublikasikan dalam Arkana atau Jurnal Komunikasi dan Media, volume 1 nomor 1 edisi Juni. Nah, jurnal ini menyoroti betapa krusialnya komunikasi organisasi. Nah, lagi-lagi nih, komunikasi organisasi itu sangat krusial dalam membangun dan mengembangkan organisasi. Nah, tanpa komunikasi yang efektif, tujuan organisasi akan sulit dicapai. Nah, peran pemimpin pun menjadi sangat krusial gitu dalam memutuskan proses komunikasi berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat konsep komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi didefinisikan sebagai proses pertukaran pesan dan dalam jaringan hubungan yang saling bergantungan. Nah, adapun fungsi komunikasi organisasi, peneliti mengangkat dari Robbins. Yang pertama, memberi wawasan bagi pegawai. Yang kedua, meningkatkan performa melalui doktrin positif. Yang ketiga, menyampaikan ide untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat, mencegah perpecahan. Selanjutnya, peneliti mengambil dari Bungin yang mengartikan sebagai informatif, persuasif, regulatif, dan integratif. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi organisasi. Yang pertama, mengedepankan norma dan aturan. Yang kedua,
prediksi dan sistematis. Selanjutnya, yang ketiga, adanya penyampaian informasi antar tingkatan. Lalu yang keempat, terstruktur dan memiliki hierarki yang jelas. Nah, yang kelima, ada gaya komunikasi organisasi dari Lily Wery. Yang pertama, suportif, emotif, reflektif, dan director. Selanjutnya, ada pun peran dan keterampilan pemimpin. Nah, pemimpin bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang selanjutnya harus memiliki keterampilan komunikasi yang mumpuni, menjadi inspirator dan mengontrol arus komunikasi. Yang ketujuh, pengembangan organisasi atau PO. PO ini adalah strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, menunjukkan pelatihan jangka panjang untuk mengubah kebiasaan dan penelitian dan nilai-nilai pegawai. Nah, metode penelitian ini, artikel ini berbasis penelitian kepustakaan. Jadi menggunakan kutipan dan literatur, catatan buku dan penelitian sebelumnya. Nah, kesimpulannya, komunikasi adalah nafas bagi keberlangsungan organisasi. Jadi komunikasi yang efektif akan memperkuat sinergi antar individu dalam organisasi dan mempermudah pencapaian tujuan bersama. Pemimpin harus menjadi teladan pengarah utama komunikasi yang sehat lingkungan kerjanya. Nah, semoga review jurnal ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami bagaimana komunikasi organisasi itu diperlukan di dunia organisasi gitu. Oleh karena itu, memahami komunikasi organisasi secara teoritis dan praktis adalah bekal penting bagi kita semua sebagai calon komunikator. Dan tentunya karena saya pribadi dari komunikasi dan penyiaran Islam, ini agar mampu membangun organisasi yang sehat, profesional, dan beretika. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah everyone.